Sobat calon guru semuanya, pada pendaftaran P3K Guru tahun 2024 ini nanti teman-teman lulusan PPG bisa mendaftar P3K Guru tahun 2024. Dan perlu diingat untuk teman-teman yang lulusan PPG ini nanti melakukan pendaftaran itu adalah mengacu pada jadwal yang gelombang 2 ya. Artinya nanti teman-teman mulai mendaftar itu mulai dari tanggal 17 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Nah, banyak sekali teman-teman yang lulusan PPG itu kira-kira kriteria lulusan PPG yang bisa mendaftar itu seperti apa? Apakah PPG dalam jabatan bisa mendaftar atau tidak? Kemudian, apakah untuk lulusan PPG yang terdaftar di Dapodik bisa mendaftar atau tidak? Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu kriteria lulusan PPG yang bisa daftar P3K Guru tahun 2024. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Dan video ini sekaligus kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari salah satu kawan kita teman-teman, yaitu dari Ibu Merif Setia ya. Izin bertanya, untuk lulusan PPG jika masuk Dapodik tahun ini dan ingin mengikuti tes P3K, apakah bisa mengikuti tes lewat jalur PPG ataukah tidak teman-teman? Jadi di sini nanti teman-teman yang lulusan PPG itu kita perlu tegaskan bahwasanya ini kita mengacu pada juknisnya ya. Teman-teman lulusan PPG ini adalah nanti bisa mendaftar P3K Guru tahun 2024 dari jalur lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Namun perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk lulusan PPG yang dapat melamar adalah lulusan PPG Prajabatan yang belum terdaftar di data Dapodik ya. Di sini ada dua poin penting yang perlu teman-teman ketahui bagi lulusan PPG jika ingin mendaftar P3K Guru 2024, yaitu lulusan PPG Prajabatan. Artinya untuk lulusan PPG dalam jabatan itu tidak bisa mendaftar ya, karena yang nanti bisa mendaftar itu ditentukan yaitu lulusan PPG Prajabatan. Nah, kemudian poin kedua, poin pentingnya yaitu yang belum terdata di Dapodik. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang lulusan PPG Prajabatan saat ini mungkin sudah mengajar entah itu di sekolah negeri maupun juga di sekolah swasta, kalau misalkan terdaftar di Dapodik maka nanti statusnya itu akan berubah, bukan lulusan PPG lagi tapi menjadi pelamar dengan kriteria lain. Misalkan teman-teman di sini ini kan nanti gini ya. Jadi sebelum kita lanjut terkait ini perlu teman-teman ketahui bahwa saya nanti teman-teman ketika membuat akun kemudian login ke akun SSYSN, maka secara otomatis nanti akan terdeteksi ya, di akun SSYSN kita nanti akan terintegrasi dengan Dapodik Kemdikbudristek, kemudian dengan database lulusan PPG yang nanti akan di sini ya. Nah, berikutnya teman-teman nanti kalau misalkan lulusan PPG itu tidak masuk di Dapodik, maka nanti nggak terbaca di Dapodik ini. Jadi nanti ketika login membuat akun nanti langsung terdeteksi sebagai lulusan PPG di sini karena terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG Kemdikbud ya. Namun kalau misalkan teman-teman di sini lulusan PPG tapi mengajar mungkin sudah masuk Dapodik, maka nanti akan terbacanya di sini yaitu kita terdaftar di Dapodik. Dan berikutnya nanti untuk penentuan kita bisa daftar enggaknya, bisa ikut seleksi atau enggaknya, itu tergantung teman-teman itu terdaftar di Dapodiknya itu di mana. Kalau misalkan teman-teman terdaftar di Dapodiknya itu di sekolah swasta, maka otomatis di sini nanti teman-teman nggak bisa untuk melakukan pendaftaran. Karena apa? Karena di sini guru swasta tidak dapat mendaftar P3K tahun 2024. Jadi supaya teman-teman di sini lulusan PPG tetap bisa menggunakan statusnya sebagai lulusan PPG Kemdikbud, maka tetaplah menjadi lulusan PPG, tidak usah masuk di Dapodik ya. Nah, solusinya kalau misalkan teman-teman di sini masuk Dapodik bagaimana? Ya solusinya kalau misalkan menurut saya ini adalah teman-teman keluar dari Dapodik, sehingga nanti ketika teman-teman login buat akun ini nanti bisa terdeteksi yaitu sebagai lulusan PPG ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang lulusan PPG terdaftar di Dapodik di sekolah negeri, kira-kira bagaimana? Itu nanti ceritanya akan berbeda lagi ya. Coba kita cek di sini. Nah, misalkan teman-teman itu lulusan PPG itu sudah masuk di Dapodiknya itu di sekolah negeri. Nah, di sekolah negeri, nah nanti teman-teman itu di sekolah negeri itu dilihat masa kerjanya itu berapa tahun ya.
Kalau misalkan teman-teman di sini masuk dapodiknya itu adalah di sini baru 1 tahun ya, misalkan seperti tadi yang contoh yang ditanyakan oleh rekan kita, ini adalah bertanya untuk lulusan PPG jika masuk dapodik tahun ini, berarti tahun ini kan berarti 2024 ya. Kalau misalkan masuk dapodiknya tahun ini yaitu tahun 2024, ingin mengikuti tes ini bisa enggak? Sepertinya enggak bisa. Berarti karena apa? Karena masa kerjanya ini kurang dari 2 tahun. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini untuk teman-teman yang ketika kalian lulusan PPG tapi masuk dapodik sekolah negeri, di sini kan nanti masuk kriterianya tuh di sini, yaitu sebagai guru non ASN di dapodik kan. Nah, syaratnya untuk guru non ASN di dapodik ini mungkin teman-teman yang di poin 1 mungkin bisa terpenuhi, terdaftar dapodik dengan jenis PTK-nya guru, induknya di sekolah negeri saat mendaftar, ini terpenuhi. Tetapi yang poin kedua ini enggak terpenuhi, yaitu harus memiliki masa kerja 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus ya pada tempatnya mengajar. Nah, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan teman-teman yang lulusan PPG masuk dapodik sekolah negeri masa kerjanya kurang dari 2 tahun karena masuknya tahun 2023 2024 ini, maka nanti nggak bisa mendaftar ya. Nanti akan langsung terdeteksi secara otomatis kita itu bisa mendaftar atau enggaknya itu ketika setelah membuat akun SSCSN, kemudian teman-teman di sana itu mendaftar seleksi memilih formasi P3K guru ya. Dan di sini untuk masa kerja itu dihitung data dapodik ya oleh Kemdikbud itu secara otomatis teman-teman. Nah, selanjutnya juga untuk teman-teman ketika teman-teman itu tetap menjadi lulusan PPG, artinya tidak masuk dapodik atau mungkin saat ini masuk dapodik terus kemudian keluar, nanti bisa daftar melalui jalur PPG. Nah, di pelamar kategori lulusan PPG ini nanti dapat memilih untuk melamar pada instansi pemerintah yang membuka formasi P3K guru. Nah, di sini nanti tidak sesuai, tidak harus kita itu domisili kita di mana, mendaftar di mana, itu nggak ada aturan ya. Jadi kita bebas. Kemarin itu ada kawan saya itu yang rumahnya itu di Sragen ya, dia mendaftar formasinya itu di Karimun Jawa. Nah, sekarang itu ya lulus di sana gitu ya. Kalau misalkan di daerahnya ada formasi ya kita daftar daerah kita. Tentunya teman-teman lulusan PPG ini memiliki hitung-hitungan yang sangat matang ya untuk mendaftar di mana. Tentunya dikaitkan juga dengan telah mempelajari jumlah tenaga non ASN yang ada di daerah itu berapa, jumlah formasi yang dibuka berapa. Tentunya dengan memprediksikan itu peluang untuk lulus seleksi tahun ini itu akan bisa lebih besar. Jadi sekali lagi bagi teman-teman lulusan PPG yang saat ini terdaftar dapodik, ini adalah nanti lewat jalurnya itu sudah enggak dari lulusan PPG lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Tentunya dengan menyimak video ini teman-teman bisa berpikir nih, mengambil tindakan apa sih nanti yang harus saya lakukan supaya nanti bisa daftar P3K guru dan juga bisa berpeluang besar untuk lulus seleksi. Kira-kira demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.